Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam simulasinya. Nah, untuk memulai simulasinya kita akan menggunakan software sederhana, software ANSYS Fluent, yang mana software ini merupakan software yang dengan interface yang mudah untuk dipahami. Dan kemudian software ini adalah merupakan software yang mana dia menyediakan academic version yang mana bisa diunduh kemudian diinstal dengan gratis. Nah, kita masuknya di sini ada ANSYS, ini versi terakhir 2024 R1. Nah, kemudian ketika diperpanjang, nah, dia akan ada beberapa banyak software ya. Kemudian kita masuk ke dalam kolom Workspace ini ya. Kita masuk ke Workspace 2024 R1. Kita tunggu dulu untuk loading softwarenya. Nah, ini sudah mulai terbuka ini ya. Nah, kemudian kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa macam bagian. Yang pertama di sini, bagian kiri, ini disebut sebagai toolbox, yang mana dia memuat ada beberapa macam software yang kita gunakan. Ya, ini merupakan kesatuan dari satu komponen analisis sistem. Kemudian ada di bawahnya ada komponen sistem. Ini merupakan software yang terpisah. Ya, ada software yang terpisah. Jadi kita bisa membuat simulasi dalam satu sistem ataupun simulasi dalam bentuk yang terpisah. Jadi menggambar kita buat sendiri di software sendiri, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada custom system. Ini merupakan sistem yang sistemnya custom kita tentukan. Nah, kemudian untuk simulasinya kita menggunakan software Fluent. Jadi kita bisa masuk ke langsung dalam satu paket ini ya, dalam satu paket di Fluid Flow dalam kurung Fluent. Jadi untuk memasukkan softwarenya tinggal Anda klik kiri pada satu paket ini ya, diklik kiri kemudian di drag saja, ditahan ini, ditahan kemudian diarahkan pada project skematik ya, pada bagian kanan di sini. Nah, nanti kita tunggu agar dalam satu sistem ini bisa masuk. Nah, untuk pembuatan simulasinya, yang pertama kita harus menentukan geometrinya dulu. Jadi kita perlu menggambar geometrinya terlebih dahulu, kemudian menentukan atau membuat meshingnya atau membuat gridnya, kemudian menentukan parameter-parameter yang digunakan untuk simulasi. Nah, kemudian nanti kita bisa mengambil hasilnya baik di solution maupun di bagian results. Nah, ada dua ini. Jadi kalau menentukan hasil simulasi di solutions, nah ini nanti yang muncul itu masih dalam software Fluent. Nah, kalau kita menggali hasil simulasi di result, nah ini softwarenya tidak di ANSYS Fluent-nya, tetapi di software yang berbeda. Nah, pertama kita tentukan dulu geometri. Jadi untuk membuat geometri kita bisa klik kanan pada geometri ini. Nah, di sini ada beberapa macam software. Ada 3 software yang bisa kita gunakan untuk membuat geometri. Ada New Discovery Geometry, kemudian New Space Climb, kemudian ada New Design Modeler Geometry. Nah, kalau dari ketiga ini, yang menurut saya itu paling mudah untuk digunakan itu pada bagian desain modeler, yang mana ini merupakan software memang software dasar sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita gunakan yang paling gampang dulu. Nah, di sini ya, Anda klik kiri saja, diklik, nanti kita tunggu softwarenya untuk di launching.
Mungkin ketika kita memulai software itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, artinya tidak sebentar langsung ya. Karena memang kalau kita download itu kan softwarenya itu kan besar, lebih dari 10 gigabyte. Nah, sehingga memang komponen-komponennya itu ketika kita launching itu memerlukan persiapan yang memang tidak sebentar. Oke, di sini ada menu-menunya. Di sini menunya masih sederhana seperti ini. Ada file, create produk seperti ini. Kemudian ada konsep seperti ini. Ada tool, kemudian unit, ada view dan help. Nah, toolbarnya itu seperti ini. Nah, bentuk toolbarnya. Kemudian di sini ada tree outline, yang mana kita nanti bisa melihat atau melacak beberapa macam yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada sketching dan modeling. Sketching itu kan kita membuat sketsnya, kemudian modeling itu berarti hasil dari modelnya. Nah, kalau melihat dari ini, kita pendekatannya adalah pendekatan dua dimensi. Itu yang paling mudah ya. Nah, kita buat geometri bentuknya itu seperti ini, yang mana tingginya itu 18 mm, kemudian panjangnya 500 mm. Nah, kemudian kita mulai di bagian bidang XY. Nah, XY berarti bagian XY plane berada di sini. Nah, kita klik. Nah, bidangnya yang kita gambar itu akan berada di sini. Kemudian di sini ada aksisnya. Nah, di sini itu skalanya itu masih dalam meter, maka kita ubah di sini. Unitnya kita ubah menjadi milimeter. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita arahkan XY itu berarti di bidang di sini bidangnya. Nah, kemudian berarti aksis yang menuju atau menjauh kita itu berarti aksis Z. Berarti kita klik pada aksis Z seperti ini. Nah, di sini merupakan bidang XY. Nah, kemudian untuk membuat gambarnya, kita klik pada bagian sketching di sini. Nah, sehingga akan muncul beberapa menu di sini. Ada menu draw, ada modify, ada dimension, constraint, dan setting. Nah, ini draw itu artinya kita bisa membuat gambar dari beberapa macam gambar sederhana ini ya. Kemudian ada modify. Nah, ini seperti halnya pada software-software pada umumnya. Kemudian ada dimension untuk meletakkan dimensi. Kemudian constraint ini untuk meletakkan bagian-bagian yang tidak atau hubungan antara garis dengan aksis atau garis dengan garis. Kemudian ada setting. Ini mau ditampilkan gridnya atau tidak. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita coba untuk membuat dimensi yang seperti tadi. Panjangnya kita gunakan rectangle di sini. Ya, diklik aja. Kita mulai dari tengah menuju ke tepi. Jadi ukurannya kita setting belakang. Nah, seperti ini. Nah, kita buat rectangle seperti ini. Baru kemudian kita masuk ke dimension. Kemudian kita tentukan ukurannya. Kita gunakan yang general saja. Ini biasanya otomatis langsung terpilih. Nah, jadi kalau terpilih itu dia bentuknya akan berbeda ya. Dan seperti ini. Kemudian tinggal kita klik garisnya, kemudian kita tarik ke atas. Kemudian diklik lagi. Nah, kemudian pada bagian sini, ujung kanan, kita atur ukurannya juga, kita beri ukuran. Nah, seperti ini. Kemudian diklik lagi. Nah, berarti di sini ada H1 dan V2 di sini. H1 itu pada bagian panjang, H itu artinya horizontal, V itu vertikal. Nah, kemudian kita atur nilainya itu berada pada area sini, bagian detail view, dimension. Nah, tadi untuk bagian vertikalnya itu nilainya 18 mm, kita enter, masukkan 18, kemudian enter. Kemudian untuk bagian panjangnya ini ada 500 mm, kita masukkan 500, kemudian enter. Nah, sehingga di sini kalau kita cek, bisa diklik di sini. Nah, bagian ini ya ada zoom, ada beberapa jenis zoom, kita klik bagian ini. Ini ada zoom to fit, jadi keseluruhan gambar bisa kita amati. Nah, kemudian ini artinya ini 500 mm, kemudian tingginya ada 18 mm. Nah, namun kita perlu bagi bagian sini. Nah, sehingga menunya tadi, kita karena ini masih dalam kategori dimensi, Anda klik Escape terlebih dahulu, ESC.
di bagian keyboard. Nah, ini ya. Kemudian baru Anda klik bagian garisnya. Ini belum terklik tadi ya. Ini ketika ada warna merah itu artinya ada dimensi yang double, maka Anda klik lagi, kemudian dihapus dulu. Nah, ini eh, dimensinya tadi kan tidak terpilih jadinya ya, sudah berubah. Maka kita klik pada area garisnya, kemudian kita delete. Nah, kemudian kita urusi pada bagian inletnya ini, kita bagi menjadi 3 bagian. Caranya kita besarkan dulu melalui zoom box ini. Jadi zoom box ini tinggal Anda klik bagian kiri, ditahan sampai ke bagian kanan bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Anda klik pada draw, kemudian kita klik pada bagian line. Ya, jadi ada bentuk pensil seperti ini. Nah, ini tinggal Anda gambar aja. Ukurannya sembarangan dulu. Dari 1 ke 2, titik 2. Kemudian kita klik lagi, kita hubungkan ke atas. Nah, kemudian kita klik lagi, kemudian dihubungkan ke bagian ujung pada bagian paling atas. Nah, sehingga kita ada 3 garis di sini. Sudah memiliki 3 garis, kemudian kita berikan dimensi. Ya, diklik, kemudian diklik di sini. Nah, cukup 2 saja. Kenapa? Karena otomatis ini merupakan dimensi sisa pada bagian tengah ini. Ini tadi 6 mm, bawah juga 6 mm. Nah, sehingga sudah lengkap seperti ini ya. Nah, kemudian ini sifatnya itu masih garis, belum berupa bidang. Belum berupa bidang 2 dimensi. Nah, maka untuk menjadikannya dari garis menjadi bidang, maka perlu kita ubah dulu. Anda klik modeling ini, kemudian kita masuk ke dalam konsep, kemudian Anda klik pada surface from sketch. Jadi kita ubah dari sketsa tadi, kita ubah menjadi surface. Sehingga nanti bisa kita simulasikan. Ya, Anda klik. Nah, ini bidangnya mana? Nah, ini di sini ada tanda plus di sini Anda klik. Nah, sketch 1 ini ya Anda pilih. Nah, ini ya, terpilih jadi warnanya kuning seperti ini, kemudian Anda apply. Nah, baru kemudian klik generate. Nah, hasilnya akan seperti ini. Anda zoom to fit dulu. Nah, nanti yang membedakan kalau sudah menjadi bidang, nanti akan muncul bagian yang berwarna abu-abu seperti ini. Nah, itu artinya dari garis itu sudah berubah menjadi bidang. Oke, sekian dulu untuk pembuatan geometrinya.